Hai everyone, jumpa lagi dengan aku Rosia Noviasari dengan NIM 1262052121162 dari kelas PGMI 5E. Nah, kali ini kita akan membahas materi dengan judul Alat Evaluasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS, DNI, atau SD. Sebelum kita menginjak ke materi yang lebih jauh, maka kita harus mengetahui apa itu alat evaluasi. Nah, alat evaluasi adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi yang meliputi alat ukur beserta kunci jawaban dan pedoman pensekorannya atau penilaian itu sendiri. Nah, alat ukur sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan juga non-tes. Nah, di sini aku mengambil alat evaluasi asesmen. Nah, kata asesmen sendiri berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu assessment, yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan dari asesmen itu sendiri. Selain bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan juga kinerja siswa selama proses pembelajaran, asesmen dalam kurikulum merdeka juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan asesmen yang lebih detail. Nah, adapun tujuan dari asesmen kurikulum merdeka adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dari proses pembelajaran yang diikutinya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, memberikan ruang kepada guru untuk dapat memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Itulah mengapa asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran seperti di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa asesmen adalah salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan dalam kurikulum merdeka pada pembelajaran IPS, DNI, atau SD. Ada dua jenis asesmen yang dapat digunakan, yaitu ada formatif dan juga sumatif. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat ya.